mulai kegiatan hari ini, yang baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Minta tolong Mas BD untuk membantu berdoa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat baik untuk kita ke depannya, menambah ilmu pengetahuan kita juga. Jangan tegang-tegang, kita santai saja. Sudah tiap kali bertemu saya, nggak usah tegang ya. Oke, saya absen dulu. Hari ini ada. Kemudian Dewi Putri, Dewi Rofiko, Dewi Sofiatun, Gina, Excel, ada yang kelewatan era, BD, Hilda, Sakir, Intan, Intan Safira, kemudian Irania, Kurnia, Mukaidila, Najifa, Nafisatul, Pinky, Raihan, Riki, Rusmalia, Ria Legis, Sakila, Tiana, dan yang terakhir Zenis. Alhamdulillah sebagian besar masuk ya. Hanya satu siswa yang sakit, kita doakan besok supaya segera bisa menghubungi kita di kelas. Hari ini sudah menginjak siang ya. Gimana kabarnya? Masih semangat? Harus semangat ya. Tidak boleh lemah dan lesu. Harus semangat. Sebelum kita mulai kegiatan yang lainnya, coba berdiri dulu. Nah, seperti biasa. Sebagai bangsa Indonesia kita harus apa? Menjunjungnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak bisa membanggakannya, malah menjadikan ejekan atau yang lain ya. Oke ya. Dari lagu itu harapannya adalah untuk menumbuhkan semangat kita, menumbuhkan jiwa nasionalisme kita terhadap negara. Negara kita itu proses sampai kemudian menjadi sekarang kan panjang. Bahkan salah satunya nanti masuk dalam materi kita juga. Oke.
minta tolong untuk depan. Oke, minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu, apa yang kita pelajari? Agresi militer Belanda 1 yang saya jelaskan. Kemudian kalian diskusi mengenai agresi militer Belanda 2. Kemarin saya bagi kelompok, sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Kemarin kita bahas mengenai seperti apa sih jalannya agresi militer Belanda 1 dan 2. Kemudian seperti apa dampaknya terhadap kehidupan kita. Mari kita sudah bahas. Terus kemudian untuk pertemuan hari ini yang kita lakukan atau tujuan pembelajarannya adalah melakukan presentasi atau menyajikan hasil dari apa yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, kemarin sudah dikerjakan berdasarkan kelompok-kelompok ya. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ya? Oke. Sebelum kita masuk ke ranah presentasi, coba kita SG dulu. Kira-kira kalau saya bilang tunggal tentunya 1. Kalau bilang ganda tentunya 2. Oke. Ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda, ganda, tunggal, ganda. Oke, berarti hari ini kita bisa mulai melakukan presentasi. Kemarin sudah saya bagi kelompoknya, kelompok 1 mengenai analisis latar belakang agresi militer Belanda 2. Kelompok 2 mengenai analisis jalannya agresi militer Belanda 2. Kemudian kelompok 3 mengenai analisis langkah militer atau konfrontasi yang diambil untuk menyelesaikan agresi militer Belanda 2. Terus kemudian kelompok 4 mengenai analisis langkah politik atau diplomasi. Dan kelompok 5 mengenai analisis dampak agresi militer Belanda 2. Oke, aturannya dalam presentasi itu dipimpin oleh satu moderator. Moderatornya dalam kelompok itu silakan dipilih. Salah satunya bisa berperan sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi. Terus kemudian tiap kelompok saya beri waktu maksimal 10 menit, di mana pemaparan materi antara 5 sampai 7 menit. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dari teman-teman yang lain. Tanya jawab ya. Silakan bertanya sebanyak apapun, tidak masalah. Nah, di sini kalian diperkenankan untuk menggunakan alat telekomunikasi untuk membantu ya, bukan untuk yang lainnya. Oke, sudah siap? Siap kan? Siap, Makanya sudah semangat semuanya. Maka kita mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 dipersilakan di waktunya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis latar belakang agresi militer Belanda 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Putri Lestari sebagai moderator. Saya Kurnianisa Fatma sebagai penyaji. Saya Dewi Rafika Sofiana sebagai penyaji. Saya ini dengan Pradita sebagai penyanyi juga. Materinya akan dibacakan oleh penyaji. Latar belakang agresi militer Belanda II yaitu adanya peninggalan Belanda atas hasil perjanjian Renville, di mana Belanda tidak mau lagi terikat dengan perjanjian Renville. Perjanjian Renville ditandatangani pada 11 Januari 1948. Setelah Belanda dan Indonesia berhenti di atas Belanda kapal perang USS Renville milik Amerika Serikat sebagai tempat netral. Beberapa isi perjanjian Renville diantaranya
Belanda tetap bergaul sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia menjadi bagian RIS. Dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda adalah Jawa Tengah, Jakarta, dan Sumatera. Dampak perjanjian Renville. Akibat dari perjanjian Renville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Para tentara di Jawa Barat terus berpindah ke Jawa Tengah yang dikenal dengan peristiwa Lombard Siliwangi. Bahkan ibu kota negara juga harus berpindah dari Jakarta. Sebab-sebab kemacetan Renville. Yang pertama, Belanda sering melanggar gencatan senjata. Yang kedua, garis demarkasi antar wilayah Indonesia dan Belanda sering berubah-ubah. Yang ketiga, Belanda menangkap para pemimpin Indonesia di Yogyakarta. Kemacetan pelaksanaan perjanjian Renville membuat Belanda semakin tidak kuat. Belanda menganggap bahwa Indonesia tidak sanggup dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Alasan Belanda mengkhianati perjanjian yaitu upaya Belanda untuk kembali melakukan agresi militer untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kenalkan, nama saya Dian Bisa Pratiwi dari kelompok 3. Siapa saja yang terlibat dalam perjanjian Renville? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dita. Siapa saja yang terlibat dalam perjanjian Renville, yaitu diantaranya Sultan Hamid yang memimpin pelaksanaan perjanjian itu. Apa gimana? Perkenalkan, saya Budi Najar Madani. Saya ingin bertanya, bagaimana militer Republik Indonesia merespon agresi militer Belanda II? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Nini. Bagaimana militer Republik Indonesia merespon agresi militer Belanda II? Dengan melancarkan serangan umum 1 Maret 1949 yang keberhasilan Indonesia melakukan serangan umum 1 Maret 1945 yang mampu membuka pandangan dunia internasional bahwa eksistensi Indonesia masih kuat. Apakah ada yang bertanya lagi? Jika ada yang kurang semangat, maka bisa ditanyakan lagi.
Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka presentasinya akan saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal waktunya masih ada 3 menit, yang lain tidak ada yang bertanya nih. Nah, sudah paham dengan latar belakang dari agresi militer Belanda II? Sudah. Jalan ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kelompok 2. Analisis jalannya agresi militer Belanda II. Jadi ini membahas mengenai kronologisnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya dari kelompok Nica. Ini Nadifa, dan saya Pinky. saya Raihan Fadila. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ada ya nih teman-teman. Kalau saya bilang Indonesia, kalian jawab tetap teguh, jangan menyerah. Oke? Indonesia Tetap teguh, jangan menyerah. Indonesia Tetap teguh, jangan menyerah. Indonesia. Tetap teguh, jangan menyerah. Langsung ke materi. Jalannya agresi militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Serangan diawali penerjunan pasukan payung di pangkalan udara Maguwo dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memutuskan tetap tinggal di ibu kota. Namun Soekarno, Hatta tetap serta sejumlah menteri dan Surya Dharma ditawan Belanda. Sebelum pihak Belanda sampai di istana, Soekarno telah mengirim radiogram yang berisi perintah kepada MS Syafruddin Prawira negara yang sedang berkunjung di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Kronologi. Januari 1949 terjadi resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan penarikan pasukan asing dari Indonesia. Pada 5 Januari 1950 terjadi gencatan senjata diumumkan dan pasukan Belanda menarik diri dari Indonesia mengakhiri agresi militer Belanda II. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan Ica. Oke, lanjut. Jika ada yang ditanyakan, monggo. Tentang analisis jalannya agresi militer II. Dekat-dekat, saya tunggu. Karena mungkin kami materi ini sedikit sangat kami ringkas sekali. Perkenalkan, nama saya Legis dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, wilayah mana saja yang diserang Belanda dalam agresi militer II? Terima kasih banyak. Ada yang lain teman-teman? Nanti kamu. Saya terbaru dari kelompok 3. Apa saja kerugian yang diderita Indonesia karena agresi militer Belanda? Ya. Ada lagi teman? Ya.
Susanti, saya dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu siapakah tokoh yang memimpin dari kubu Belanda dan juga dari kubu Indonesia dalam agresi militer 2? Sudah, tidak ada lagi, teman-teman. Oke, kami sudah selesai. Oke, ada lagi ternyata. Kenapa nggak dari tadi, Pak? Perkenalkan, nama saya Dewi Sunasari dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah mengapa Soekarno mengirim radiogram kepada Peter Syafruddin? Baik, kami tampung jawaban A. Soalnya pertanyaan yang lebih besar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Regis. Jadi jawabannya, wilayah mana saja sih yang diserang agresi militer Belanda 2? Jadi jawabannya yaitu ada Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Gimana? Bisa diterima? Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sakila. Kerugian yang ditimbulkan dari agresi militer Belanda 2 yaitu kehilangan ibu kota dan penampakan pemimpinnya oleh Belanda yang berakibat pada krisis politik dan ekonomi di negara. Bisa diterima untuk jawabannya? Thank you. Punya. Maaf Kak, Kak Rusma, ini sebelumnya ini pertanyaan Anda itu tidak masuk dalam rangkuman materi kami. Jadi kalau mau ganti pertanyaan silakan, atau mungkin gimana, atau kami cari lagi mungkin agak lama. Jadi gimana? Skip. Oke, terima kasih Kak Rusma. Jalan dulu. Pertanyaan yang ketiga dari Mbak Dewi. Mengapa Soekarno mengirim radiogram kepada Mr. Syafruddin? Untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi dengan tujuan sebagai penjaga eksistensi serta untuk mempertahankan dan menegakkan pemerintah RI. Baik, bisa diterima. Ayo. Oke, tidak ada lagi. Saya tutup. Sebelumnya Indonesia. Indonesia tetap teguh, jangan menyerah. Oke, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya keren sekali. Kira-kira yang lainnya bisa bikin lihat. Ada korban ini kayaknya. Oke, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab karena katanya tidak masuk dalam rangkuman materi. Saya jawab aja ya. Jadi kalau pemimpin agresi militer Belanda 2 ada Jenderal Spoor, Simon Spoor ya. Terus kemudian kalau dari itu kubu Belanda. Kalau dari pihak Indonesia, PDRI-nya ada siapa tadi? Syafruddin Prawira Negara, pemimpinnya kita. Tapi kalau dari bidang militer ada Jenderal siapa kira-kira? Dir. Atau kalau untuk yang serangan 1 Maret itu ada Bapak Soeharto. Masa presiden itu perang juga. Oke, kita lanjutkan lagi ke kelompok 3. Diperkenalkan ke kelompok 3 ke depan. Lagi. Nah,
resmi dalam sejarah sebagai presiden Indonesia. Namun, tanpa kepemimpinannya, Indonesia mungkin saja diusut setelah agresi militer Belanda II karena kondisi kekosongan dan ditangkapnya Bung Karno dan Bung Hatta. Selama menjadi aktif presiden, saat berat Datuk muda ini hidup secara sederhana dan tidak pernah mau dipanggil dengan sebutan yang mulia pramuka. Pengembalian jabatan Republik Indonesia ini saat pada Soekarno terjadi pada 15 Agustus 1950. PDRI yang dipimpin oleh Syarifudin Prawiranegara ternyata berhasil memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan perintah RI. Peranan PDRI adalah lain sebagai berikut. PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintahan RI dan berperan sebagai pemerintahan pusat. PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konfederasi Asia. Bangkit Jawa Raya oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. Dari India, informasi tentang keberadaan negara Indonesia dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru. Terbukalah mata dunia mengenai keadaan Republik Indonesia yang sesungguhnya. Konflik antara Indonesia dengan Belanda masih terus berlanjut, namun semakin terbukanya mata dunia terkait dengan konflik itu menempatkan posisi Indonesia semakin menguntungkan. Kami tutup sesi presentasi. Sekarang kami buka sesi pertanyaan. Monggo yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rusmalia Susanti. Jadi pertanyaannya yaitu apa hasil langkah-langkah politik yang telah dikeluarkan oleh Indonesia? Hasil dari langkah-langkah yang telah ditentukan atau dikeluarkan oleh Indonesia dari dalam agresi militer dua itu. Terima kasih pertanyaannya Mbak Risma. Silakan Mbak Nanta. Perkenalkan, nama saya Nanta Mudiara dari kelompok 2. Pertanyaannya yakni apa saja langkah politik yang diambil oleh Presiden Soekarno pada agresi militer Belanda II dari 19 Desember 1948. Apa saja langkah politik yang diambil oleh Presiden Soekarno pada agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadiba. Langkah politik apa yang diambil Presiden Soekarno saat terjadi agresi militer juga pada tanggal 19 Desember 1948. Soekarno memberikan mandat kepada Syarifudin untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada dalam pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menerus strategi melawan Belanda. Ya, nama ada yang baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Risma. Jadi apa hasil langkah politik tersebut? Membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Saya terima.
Monggo. Rehan. Saya Rehan Sabda, saya dari kelompok 3. Oke, kalau pertanyaannya apa sih dampak negatif dari penggunaan politik yang diadu pada saat agresi militer oleh Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rehan. Jadi, gambaran garisnya dari agresi militer Belanda II adalah jatuhnya ibu kota negara yang menyebabkan pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Prawinegara. Sudah, terima. Pertanyaannya kenapa, Res? Sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika belum sempurna, karena yang sempurna bisa kita berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa pertanyaan seperti apa saja langkah politik. Memang benar disebutkan PDRI ya, tapi tidak hanya PDRI saja. PDRI kemudian melakukan beberapa gebrakan yang dilakukan ya. Yang pertama menghubungi India, menyampaikan perwakilan RI di India untuk menyampaikan apa yang terjadi di Indonesia, perjuangan yang dilakukan oleh rakyat. Baru dari situ kemudian sama pihak India dibawa ke konferensi Asia. Dari konferensi Asia dibawa lagi ke mahkamah yang paling tinggi, namanya Dewan Keamanan PBB. Dari PBB kemudian dibentuklah yang namanya UNCI. Kemarin UNCI kebanyakan dari apa? United National apa ya UNCI ya? Commission for Office. Nah, dari UNCI itu kemudian nanti ada pertemuan antara pihak Indonesia BFO kemudian Dewan Keamanan PBB, yang dari situ akhirnya nanti memunculkan revolusi Dewan Keamanan PBB membahas mengenai kondisi Indonesia. Nah, lanjut lagi ada perjanjian sampai endingnya adalah KMP. Itu langkah-langkah yang ditempuh Indonesia sampai kemudian kita bisa lolos atau bisa mengusir penjajah dari negara kita. Terus hasilnya apa? Hasilnya negara kita merdeka. Negara kita diakui oleh Belanda, diakui oleh PBB, ya. Itu kan sesuatu pencapaian yang sangat tinggi sekali dari negara kita. Terus kemudian apa dampak negatifnya? Jadi memang PDRI ini punya banyak pengaruh, tapi sayangnya ada beberapa hal yang menyebabkan permasalahan antara Amir Syah siapa namanya tadi? Syarifuddin perwira negara dengan pemerintah, meskipun endingnya bisa diselesaikan dengan baik. Jadi Syarifuddin itu selaku dia yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mendirikan PDRI, tapi ternyata ada beberapa tindakan yang tidak melalui beliau. Jadi kayak seolah-olah beliau dilompati. Ini nanti juga salah satu penyebab beliau melakukan pemberontakan.
Oke, kita lanjut ke kelompok 5. Ini presentasi terakhir ya. Belum. Sabar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyajikan atau mempresentasikan mengenai analisis dampak agresi militer Belanda kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah. Di sini saya sebagai moderator. Saya Kirania Heblaulia sebagai Panji 1. Saya Intan Masabila sebagai generasi 2. Saya Anisira Sakti sebagai Saya Rusmaria Susanti sebagai narasumber. Ada beberapa dampak dalam peristiwa agresi militer 2, diantaranya dampak bagi Belanda. 1. Belanda mendapatkan kecaman dari dunia internasional karena terus-menerus dengan gencar menyerang Indonesia, yang mengakibatkan PBB mendesak Belanda untuk membebaskan para pemimpin yang ditangkap dan kembali memenuhi perjanjian Renville. 2. Belanda mengalami kerugian militer dan finansial akibat perlawanan rakyat Indonesia. 3. Belanda terpaksa menghentikan agresi militer 2 dan mengembalikan kedaulatan Indonesia setelah menandatangani perjanjian Rum-Royen pada 7 Mei 1949. Dampak bagi Indonesia sendiri, yang pertama, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi akibat serangan Belanda. Yang kedua, Indonesia mendapat dukungan moral dan materi dari negara-negara sahabat seperti India, Pakistan, Mesir, Australia, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Yang ketiga, Indonesia meningkatkan semangat pahlawan rakyat terhadap Belanda dengan melakukan gerilya di berbagai daerah. Selanjutnya, dampak bagi internasional. Pertama, konflik ini mengakibatkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menjadikan tindakan senjata dan kemasukan pasukan Belanda dari Indonesia. Ini mencerminkan kekhawatiran internasional terhadap tindakan agresif. Kedua, beberapa negara mengancam agresi Belanda, menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Ini mencerminkan ketidaksetujuan terhadap imperialisme dan dukungan untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh sejumlah negara yang semakin meningkat meningkatkan legitimasi negara baru ini di mana-mana. Oke, dari penyajian kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Brigadier Kerja, saya dari kelompok 4. Saya mau bertanya apa dampak agresi militer Belanda II terhadap Indonesia. Iya, pertanyaannya. Yang terima kasih. Dari kelompok 3, saya mau apa yang menyebabkan terjadinya perundingan Rum-Royen dan apa hubungannya dengan perjanjian Renville? Terima kasih.
dari saudara PD. Dampak yang didapatkan Indonesia dari agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda yaitu Indonesia mengalami krisis, antaranya yaitu krisis ekonomi seperti kekurangan mutu bahan pangan bagi rakyat Indonesia dan juga krisis politik. Apakah bisa termasuk dampak negatif karena itu Indonesia mengalami krisis. Dampak positifnya yaitu para tokoh Indonesia bersatu bertekad untuk memerdekakan Indonesia. Jadi ada persatuan di antara mereka setelah ada agresi itu. Apakah bisa diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadifa, saudara Nadifa. Pertanyaannya kan Amerika Serikat itu memihak siapa gitu kan? Ya. Gimana sikapnya saya? Dalam PBB tersebut Amerika juga membela siapa? Ya. Dalam PBB. Nah, Amerika itu netral. Sedangkan di Australia itu Australia itu memihak ke Republik Indonesia, sedangkan Bulgaria itu memihak Belanda dalam persidangan PBB yang dilaksanakan. Jadi intinya Amerika itu netral. Ya. Apakah bisa diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dennis. Pertanyaannya yaitu hubungan perjanjian dari Romayan dengan perjanjian Renville. Ya. Nah, sebelum terjadinya perjanjian Romayan, terlebih dahulu ada perjanjian Renville. Namun perjanjian tersebut itu dilanggar oleh Belanda dan setelah itu Indonesia dan juga Belanda melakukan perjanjian lain lagi, yaitu disebut dengan perjanjian Romayan. Apakah bisa diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sofi. Mengapa Amerika selalu memihak kepada Belanda dalam agresi militer kedua? Nah, yaitu Amerika itu takut adanya komunisme dalam Indonesia, dan juga yang kedua itu Amerika itu berpikir tentang kepentingan ekonomi yang akan terjadi setelah terjadinya agresi militer kedua. Apakah bisa diterima? Sekian paparan jawaban dari kelompok kami. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang melekat itu hal yang baik ya. Hal-hal yang bisa membuat semangat kita semakin meningkat, semangat untuk belajar, semangat untuk melakukan hal yang baik ya. Jangan sampai menjadikan kita menjadi orang-orang yang hari ini presentasinya selesai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Tadi kelompok 1 sudah membahas mengenai latar belakang dari agresi militer Belanda 2. Kira-kira ada yang masih perlu diperjelas lagi?
Militer Magelang, Jakarta. Kemudian melakukan tindakan penahanan terhadap beberapa tokoh politik seperti Bapak Soekarno, kemudian Bapak Hatta, dan juga menteri-menteri lainnya. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan kalau dalam bidang militer ada Jenderal Sudirman yang melakukan gerilya. Kemudian dilanjutkan lagi Bapak Soeharto, ada serangan 1 Maret. Terus kalau langkah politik atau diplomasi ada berupa pembentukan PDRI, salah satu caranya ya. Dan dampaknya dari beberapa hal yang terjadi itu pasti ada plus ada minusnya. Kalau untuk Indonesia plusnya yang jelas negara kita semakin dikenal oleh kancah luar negeri, terutama di ajang PBB. PBB itu semacam kayak posisi yang paling tinggi ketika kita meminta bantuan lewat internasional ya. Terus kemudian selain itu, kalau dampak negatifnya jelas kita mengalami banyak kerugian secara materi, mulai dari korban jiwa, terus kemudian ekonominya Indonesia kan berantakan karena dikuasai oleh pihak Belanda. Itu dampaknya. Terus bagi luar negeri kira-kira dampaknya apa? Banyak juga ya. Apa tadi kalau dalam luar negeri? kunci. Oh ya, maksudnya kunci International Commission of Indonesia. Kalau sekarang juga dunia internasional sedang punya PR besar, yaitu menciptakan perdamaian di mana? Palestina dan Israel, perdamaian, bukan peperangan. Kita harus menyelesaikan masalah kemanusiaan itu. Jangan lagi-lagi ada korban jiwa ya, hanya untuk memenuhi ego masing-masing. Oke, untuk materi ini selesai. Kita lanjutkan lagi. Evaluasi. Di LKPD sudah ada beberapa pertanyaan, ada 5. Silakan dikerjakan. Dikerjakannya individu. Silakan dikerjakan di kertas kosong. Di mana? Di buku terus saja. Ada 5 soal, silakan dikerjakan pelatihan soal individu dikerjakan di
Sampai jam berapa tuh? Sampai jam berapa? Nanti berakhirnya jam 2.15. Nah, tadi kan sudah itu. Harus jawaban aja. Jawaban saja. Jawaban saja. Nomor 1 itu kalau ini pertanyaannya ada di belakangnya ya. Apa, Bu? Kalau ada yang tidak dijajan tuh jadi apa? Sebenarnya kita tidak bisa jadi Nama saya mungkin Van Raihan. Itu tuh si Singa Raja Rehan 4. Katanya ini tidak boleh ada istilah seandainya karena sejarah itu tidak akan tercipta kalau kita pakai istilah seandainya. Ya kan? Ya. Ada yang Seandainya kita ya. Kalau kita berbicara misalnya nggak ada penjajah, kayak kita ninggalinnya juga tetap kerajaan apa? Indonesia dapat macam Tetap kerajaan. Kebakaran di Indonesia. Tapi Bu, kalau hidup kerajaan itu kan hidup kerajaan itu seru. hidup di kerajaan sesuatu kerajaan kerajaan. Kalau hidup di kerajaan itu Oh ini sapi loh. Ya udah orang kita jadi Buddha ya kalau aku jadi putri. Kita jadi sapi kan? Ya aku jadi kodoke. Pangeran kok. Lah yo malah kodok gitu kan aku nyantai. Waduh. Kayak gimana?
Bu, tapi katanya ada Bu, sejarah itu ditulis sama yang pemenang. Ya, kan? Sejarah ditulis oleh pemenang kan? Sejarah ditulis oleh Iya. pemenang. Ya, Bu. Memang ada pernyataan seperti itu. Tapi kan Kalau ditulis oleh pemenang kira-kira tulisnya itu apa ya? Menghasilkan apa? Kalau menulis pemenang bisa jadi subjektif. Tergantung pemenangnya seperti apa. Tapi pada suatu sejarah itu kebanyakan ditulis oleh bukan pelakunya langsung, tapi orang yang mendapatkan informasi dari pelaku. Tidak berdasarkan itu. Kan biasanya orang-orang dulu kakek jongkok. Apa? Kakek jongkok apa? Apa? yang Joko ngomong kosong. Oh, ya balik lagi. Jangankan dulu sekarang sudah kan ada seperti itu. Nah itu Bu, kalau dia aja dari dulu. Memang Ya balik lagi yang berbicara itu ilmunya sangat bagus atau masih standar. Kadang orang berbicara tanpa ada ilmu ya yang mengkosongnya. kata-kata Ya, ini. betul. Kata-kata Ya. ini. Kamu kalau berbicara harus benar-benar dilihat dulu konteksnya seperti apa, informasinya seperti apa. Jangan sampai kamu nanti menjadi orang yang tiba-tiba dianggap omong kosong. Oke, iya. Gila ya Rek, tidak siapa? Terima kasih. Oke, 1. Memberi rokok rekomendasi. Dewan keamanan gitu ya. Pada berikan sebagai PBB. Ke tanggal 15.
Ayo deh. Ntar ibu gak Ada 5 pertanyaan ya. Apa pertanyaan? Pernah ini rehat apa? Ayo bre. Bisa ini rehat apa? Ini rehat apa? Aku ya sakit. Belum. Kita punya waktu sekitar 15 menit. Tapi jam berapa tuh? 5 menit kan? Jam berapa? Nanti terakhirnya jam 12.15. Kita tadi kan sudah itu kan. Harus jawaban aja. Jawaban saja. Jawaban saja. Nomor 1 itu kalau orang pahami pertanyaannya ada di belakangnya ya. Bu. Oke, 1. Memberi rekomendasi. Dewan keamanan
adalah desa pada DKI Bupati PBB. Tanggal 15. Kalau adanya yang tidak dijajan itu jadi apa? Sebenarnya kita tidak bisa jadi. Nama saya mungkin Van Raihan. Itu tuh si Singa Raja Rehan 4. Katanya ini tidak boleh ada istilah seandainya karena sejarah itu tidak akan tercipta kalau kita pakai istilah seandainya. Ya kan? Ya. Adanya Seandainya bisa ya. Kalau kita berbicara misalnya nggak ada penjajah, kayak terjadi jadinya juga tetap kerajaan apa? Indonesia dapat macam Tetap kerajaan dulu. Kebakaran di Indonesia. Tapi bu kalau hidup kerajaan itu kan seperti yang hidup kerajaan itu seru. hidup di kerajaan sesuatu kerajaan kerajaan Kalau hidup di kerajaan itu Oh ini jadi sapi loh. Ya udah kalau kita jadi Buddha ya kalau aku jadi putri. Kita jadi sapi kan? Ya aku jadi kodok Pangeran loh bro. Lah ya malah kodok gitu kan waduh Bu tapi katanya ada bu sejarah itu ditulis sama yang menang. Ya kan? Sejarah ditulis oleh pemenang kan? Sejarah ditulis oleh ya. pemenang. Ya. memang ada pernyataan seperti itu. Tapi itu memang benar. Kalau ditulis oleh pemenang kira-kira tulisnya itu apa ya? Menghasilkan apa? Kalau menulis pemenang bisa jadi objektif, bisa jadi subjektif. Tergantung pemenangnya seperti apa. Tapi kalau sejarah itu kebanyakan ditulis oleh bukan pelakunya langsung, tapi orang yang mendapatkan informasi dari pelaku. Tidak terlihat sampai itu. Kan biasanya orang-orang dulu kakek Joko. Apa? Kakek Joko apa? Apa? Yang Joko. Bijak ngomong kosong. Oh, ya balik lagi. Jangankan dulu sekarang juga kan ada seperti itu. Nah itu bu, kalau dia aja dari dulu. Ya balik lagi yang berbicara itu ilmunya sangat bagus, maka masih standar. Kadang orang berbicara tanpa ada ilmu ya, yang mengkosongnya. Kata-kata Ya ini. betul. Makanya kamu kalau berbicara harus benar-benar dilihat dulu konteksnya seperti apa, informasinya seperti apa. Jangan sampai kamu nanti menjadi orang yang tiba-tiba dianggap omong kosong. Tapi
Gila ya rek, tidak siapa. Terima kasih. Mana yang sudah? Dewan keamanan di TK Gediun atau Gedi Gedi. Yo, bes kan? Kurang konsen. Oke, yang sudah? Iya, dikasih nama apa? Anon. Ya, saya minta ya, sudah. Tadi kalau nggak salah, ya, evaluasinya selesai. Kita lanjut lagi. Tadi pagi saya miliki kalian sesuatu. Link, coba. Ini nggak connect. Sebentar, masih connect internetnya. Oke, silakan dijawab. Salah. Kemarin kita sudah menggunakan metri ya. Kamu nggak masuk. Apakah suasana pembicaraan menyenangkan?
Berarti kira-kira kegiatan apa yang menurut kalian menarik? Apa Ki? Melihat Raihan. Lihat kamera, presentasinya menarik banget. Saat presentasi, presentasi apa ya? Kalau malah bertanya, Apa dulu? penting bingung. Presentasi. Astaga. Gagal. Semuanya. Siapa nulis? Presentasi. Presentasi. Itu gimana? Udah ada jempol-jempolnya lagi, Bu. Kenapa? Jempol. Jempol. Nggak bisa kali yang ini. Tapi yang satunya bisa. Terus yang ini, menurut kalian materi mana yang susah menurut kalian? Apakah waktu latar belakang? Apakah waktu membahas mengenai dampak? Apa agresi itu? Nah, yang kita gak ada. Wah, hebat semua tak jujur. Sama ternyata. Waduh, gak ada yang siket bareng ini. Kan gak ada materi siket ya. Siket tidak ada letter belakang tak jelas. Berarti semuanya menyenangkan ya materinya? Pokoknya kalau kita belajar sejarah, yang paling menyenangkan itu adalah tunggal. Apa kira-kira? Jadi ketika kita membaca sejarah, kemudian kita kayak dibawa ke zaman dulu, kemudian membayangkan kondisinya seperti ini, kondisinya seperti itu sebenarnya paling menyenangkan buat saya. Jadi kayak saya kembali ke masa lalu. Kembali ke masalah. Iya, bukan masalahnya ya, tapi kondisinya. Alhamdulillah paham. Kalau yang kurang apa kira-kira? Apa yang kurang dalam pembelajaran? Ini kurang debat ya, Kurang kasih sayang. kurang kasih sayang. Mungkin karena materinya terlalu singkat, jadi kurang banyak materi yang bisa didebatkan. Wah, hasilnya ini. Wah, saya kurang semangat banget. Wah, kurang banyak. Tidak ada penyemangat. Senyuman. Banyak anggaran. Kurang jempol. Aku kurang ayam. Aku paling Udah ngisi udah gak bisa lagi tuh. nggak bisa. Masa. Kalau ini kayaknya bisa dikasih level ya. Setuju. Nggak bisa. Ayo, bisa itu. Ya, itu saya. Ya, ini sing itu. Yang kita tadi. Ada jempol. Nah, Apa ini? Baik. Baik. Nggak punya ayam. Insya Allah buatan. Segini. mesti mobile. Insya Allah buatan. Dan sini. Masa Kau kalau respon nggak punya ayam itu. sudah semua responnya aja. Sudah. Enggak jalan. Gue coba tulis. Nggak ada. Bisa kirim Cina. Sudah ada. Berarti saya anggap apa yang kita pelajari hari ini sudah menyenangkan ya. Ya. Tinggal S-nya belum katanya. Es. Terus kayaknya sudah selesai. Yuk, A. Lagi tuh, Bu. Nah, lagi sudah. Lagi, Bu. Kok nggak mau keluar? Lagi, Bu. Lulu. Respons karena ininya lagi trouble. Kira-kira dari materi yang kita pelajari hari ini kesimpulannya apa?
Apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Mengetahui latar belakang Sebentar. Mengetahui latar belakang agresi militer 2. Oke. Apa Rehan? Mengetahui lebih spesifik tentang jalannya agresi militer Belanda. Oke, bagus sekali. Apa Aksan? Uji bisa memahami tentang langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda. Oke, bagus sekali. Sudah terserap dengan baik, jadi sepertinya sudah kita semua untuk materi agresi militer Belanda 2. Terus untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Tadi ada mungkin sempat disebutkan ya, ada perjanjian tinggal jadi perjanjian Redfield, Rompuyun, terus apa lagi? Inter Indonesia dan KMB. Oke, pertemuan hari ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.